Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Damayanti dengan NIM 220404502014. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B. Di sini saya akan memaparkan tentang pendidikan dan peranata sosial. Peranata sosial. Peranata adalah seperangkat aturan yang berkisar pada kegiatan atau kebutuhan tertentu. Peranata termasuk kebutuhan sosial. Seperangkat aturan yang terdapat dalam peranata termasuk kebutuhan sosial yang berpedoman kebudayaan. Peranata merupakan seperangkat aturan yang bersifat abstrak. Peranata berasal dari istilah bahasa Inggris social institution. Istilah lain peranata sosial ialah lembaga sosial dan bangunan sosial. Walaupun istilah yang digunakan berbeda-beda, tapi social institution menunjuk pada unsur-unsur yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Ada beberapa pendapat sosiolog tentang pengertian peranata sosial. Yang pertama ada Horton dan Hood 1999 mendefinisikan peranata sosial sebagai lembaga sosial, yaitu sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Yang kedua ada Koechrononingrat 1979 menyatakan bahwa peranata sosial adalah sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakat untuk berinteraksi menurut pola-pola atau sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga ada menurut Suerjono Suekanto, peranata sosial adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur dalam peranata sosial bukanlah individu-individu manusianya itu, akan tetapi kedudukan-kedudukan yang ditempati oleh para individu itu berserta aturan tingkah lakunya. Dengan demikian, peranata sosial merupakan bangunan atau konstruksi dari seperangkat peranan-peranan dan aturan-aturan tingkah laku yang terorganisir. Aturan tingkah laku tersebut dalam kajian sosiologi sering disebut dengan istilah norma-norma sosial. Secara lebih rinci, mendefinisikan peranata sosial itu sebagai satu konsep yang kompleks dan sikap-sikap yang berhubungan dengan peraturan hubungan antara manusia tertentu yang tidak dapat dielakkan, yang timbul karena dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan elementer individual, kebutuhan-kebutuhan sosial yang wajib, dan dipenuhinya tujuan-tujuan. Konsep-konsep itu berbentuk keharusan dan kebiasaan, tradisi dan peraturan. Secara individual, peranata sosial itu mengambil bentuk berupa satu kebiasaan yang dikondisikan oleh individu di dalam kelompok, dan secara sosial peranata sosial itu merupakan suatu struktur. Peranata sosial pada dasarnya bukan merupakan suatu yang konkret dalam arti tidak selalu hal-hal yang ada di dalam suatu peranata sosial dapat diamati atau dapat dilihat secara empirik atau kasat mata. Tidak semua unsur dalam suatu peranata sosial mempunyai perwujudan fisik. Bahkan peranata sosial lebih bersifat konsepsional, artinya keberadaan atau eksistensinya hanya dapat ditangkap dan difahami melalui pemikiran, atau hanya dapat dibayangkan dalam imajinasi sebagai suatu konsep atau konstruksi yang ada di dalam pemikiran. Beberapa unsur peranata dapat diamati atau dilihat, misalnya perilaku-perilaku individu atau kelompok ketika melangsungkan hubungan atau interaksi sosial dengan sesamanya. Pendidikan dan fungsi. Ada 3: keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sebagai bagian dari peranata sosial, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan produk manusia Indonesia yang dapat bersaing di kancah nasional maupun internasional.
Karena di dalam visi misi pendidikan nasional sendiri yang diamanatkan dalam Konstitusi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa pendidikan harus berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, serta tangkap terhadap berbagai tuntutan dan tantangan dalam perbuatan zaman. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka diperlukan adanya rasa tanggung jawab bersama dari semua elemen dan atau pihak bangsa secara menyeluruh, baik itu dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kami akan memberikan pemahaman mengenai fungsi keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam pendidikan dengan harapan dapat mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional sendiri. Yang pertama ada keluarga. Keluarga sendiri merupakan elemen atau pihak pertama bagi sosialisasi nilai-nilai dan norma-norma dalam proses pendidikan. Karena keluarga dapat dikatakan menjadi pilar utama dalam melaksanakan sosialisasi kehidupan, yang dimana di dalamnya terdapat anggota-anggota keluarga yang saling bekerja sama, seperti ayah, ibu, dan anak-anak. Sedangkan anggota keluarga lainnya merupakan tempat kontak langsung untuk melihat bagaimana cara bekerja atau berinteraksi seorang individu tersebut ketika hidup bersama orang lain. Oleh karena itu, di dalam keluarga menjadi salah satu tempat atau langkah awal berkembangnya setiap individu, dan di situ pula terbentuknya tahap-tahap awal pemasyarakatan. Karena keluarga juga merupakan lembaga sosial terkecil dalam kehidupan setiap individu sebagai makhluk sosial. Ada beberapa fungsi keluarga jika dilihat dari segi pendidikan yang akan menentukan kehidupan setiap individu di masa depan. Yang pertama ada keluarga sebagai reproduksi, yang kedua perjalanan keluarga yang mengharuskan individu tersebut bertanggung jawab, yang ketiga lebih jauh keluarga berjalan maka mengharuskan setiap anggotanya mengadakan sosialisasi, yang keempat memberikan referensi, dan yang terakhir memberikan pewarisan nilai kemanusiaan. Apabila kelima fungsi di atas berjalan dengan baik sebagaimana seharusnya, maka sebuah keluarga akan dapat dikatakan keluarga yang kokoh dan sejahtera. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu pilar penyangga yang wajib bertanggung jawab atas keberhasilan fungsi pendidikan, karena peran dan fungsi masyarakat telah dijamin oleh undang-undang untuk menentukan keberhasilan pendidikan di Indonesia. Masyarakat juga bagian dari peran sosial yang dimana sebagai wahana berinteraksi dan ikut mengatur dan mengarahkan tindakan-tindakan individu atau kelompok dengan pola yang telah disepakati. Selanjutnya, masyarakat juga dapat dibedakan di dalam dua konteks, yaitu masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Kedua konteks masyarakat ini masing-masing memiliki ciri khas tersendiri, sebab dari adanya perbedaan antara kedua konteks masyarakat tersebut, yaitu karena keadaan lingkungan yang mengakibatkan adanya dampak personalis dari segi-segi kehidupan. Adapun beberapa partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan. Yang pertama, partisipasi finansial berupa dukungan dana berdasarkan kemampuan dan kekuatan masyarakat. Yang kedua, ada partisipasi material. Partisipasi masyarakat dengan memberikan sumbangan bahan-bahan yang berkenan dengan material bangunan. Yang ketiga, ada partisipasi kultural, perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral. Yang keempat, partisipasi evaluatif, kelibatan masyarakat terhadap pengendalian kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dan yang terakhir ada partisipasi akademik, kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan akademik dan berkualitas. Pemerintah, penyelenggaraan dan proses pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak Indonesia sangat tergantung pada ikatan pemerintah, karena posisi pemerintah dalam hal ini sebagai penyanda dana yang harus dapat mengimplementasikan amanat undang-undang yang telah ditetapkan dengan benar, dimulai dari memberikan ketersediaan sarana dan prasarana. Selain ketersediaan sarana dan prasarana
sarana, pemerintah juga harus menata dan memperhatikan kesejahteraan para pendidik, karena persoalan tenaga pendidik inilah yang secara terus-menerus harus mendapat perhatian khusus, sebab sektor sumber daya manusia yang dituntut adil menentukan kualitas manusia Indonesia. Pemerintah wajib menyediakan para pendidik dengan kualitas keahlian yang memadai. Peranata sosial di sekolah, lingkungan sekolah atau masyarakat yang mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi ternyata memiliki nilai-nilai atau norma yang dapat mengatur tata hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat, yang sering disebut peranata sosial. Peranata sosial secara fisik memang tidak tampak, tetapi dapat dirasakan keberadaannya, terutama bila hal itu berfungsi dengan baik. Peranata sosial memiliki bentuk dan keberagaman sesuai dengan peran dan fungsinya. Keberagaman tersebut harus dilihat sebagai khasana sosial yang dapat dijadikan sebagai model sosial. Di dalam proses pembangunan di dalam lingkungan sekolah, permasalahan adalah bagaimana keragaman peranata sosial dapat sinergi sehingga mampu memberikan kontribusi pada pembangunan kesejahteraan sosial yang ada di lingkungan sosial. Menurut Koitraraningrat, peranata sosial adalah wahana atau suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat atau pola-pola resmi yang mengatur interaksi antar individu dalam suatu masyarakat. Disimpulkan bahwa peranata sosial merupakan suatu bentuk atau susunan yang tercermin dalam suatu sistem wahana serta unsur-unsur meliputi norma, nilai, dan sistem yang memberikan suatu media kontekstual masyarakat dan pemenuhan kebutuhan sosialnya. Untuk mengembangkan jaringan peranata tersebut perlu upaya yang sistematis, yaitu dengan cara memberdayakan jaringan peranata sosial. Memberdayakan jaringan peranata sosial adalah upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan peran dan fungsinya, sehingga dapat membuat masyarakat pada kondisi sosial yang lebih tertata secara profesional. Upaya memberdayakan haruslah dimulai dengan menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan jaringan peranata sosial tersebut dapat berkembang dengan baik. Kesimpulan peranata sosial adalah seperangkat norma-norma yang diatur di dalam lingkungan sosial ataupun lingkungan masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan, pelanggaran, atau perbuatan-perbuatan yang menjadi keresahan di dalam bermasyarakat maupun lingkungan sekolah. Komponen pendidikan. Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi masa depan, sebab melalui pendidikan manusia mampu mencitrakan diri dan melakukan transformasi baik dari aspek tindakan maupun cara hidup. Pendidikan sebagai sebuah peranata memiliki komponen secara sistemik, serempak, bersama-sama, dan saling mengusung mewujudkan upaya pemenuhan fungsi dan kebutuhan sosial yang sangat penting, yaitu untuk memanusiakan manusia secara mencerdaskan kehidupan bangsa dengan komponen sebagai berikut. Yang pertama ada tata kelakuan, yang merupakan landasan normatif dan aturan-aturan mengenai penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua ada fungsi peranata tersebut memenuhi kebutuhan atau fungsi sosial paling penting bagi masyarakat. Yang ketiga adalah orang-orang yang punya keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan pendidikan seperti guru dan siswa. Yang keempat, perilaku berpola dari orang-orang yang punya keterlibatan dalam sistem pendidikan. Yang kelima, sarana prasarana pada setiap jalur pendidikan memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri. Fungsi peranata sosial di sekolah ada 3, yaitu pedoman masyarakat di lingkungan sekolah dalam bertingkah laku dan bersikap. Yang kedua, upaya untuk menjaga keutuhan masyarakat di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, pedoman masyarakat yang ada di lingkungan sekolah untuk mengendalikan sosial kontrol. Jaringan peranata sosial dalam terminologi yang sederhana dapat diartikan sebagai membentuk kerjasama antar atau lintas peranata sosial dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekolah. Baik, itulah pemaparan materi saya tentang pendidikan dan peranata sosial.